Ketika kita punya kondisi kayak tadi, apa yang harus kita lakukan? Rubah pola makannya. Pilih makanan yang sehat. Bagaimana caranya? Dengan makan 3 kali sehari, 6 kali sehari ini, kita membuat perut kita itu menjadi lebih nyaman. Kita mulai makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada yang tidur 6-7 jam, 8 jam malah, tapi bangun tidur masih ngantuk. Masih sakit kepala, ngantuk, kenceng kepalanya, kayak orang nggak tidur, kayak habis berantem tengah malam gitu. Itu ada. Kenapa? Penyebabnya banyak, faktor resikonya. Nah, kalau dilihat dari gambar seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa sambil makan gitu ya, sambil melihat gambar yang di sini tuh kelihatan nggak? Ini adalah gambar orang yang obesitas, gemuk, gendut gitu ya. Kalau orang obes itu apa sih yang berlebih di badan dia? Lemak, otot, atau air? Lemak. Lemaknya itu besar. Kalau misalnya lemak itu, setiap sel lemak tubuh kita itu menghasilkan peradangan, menghasilkan faktor inflamasi. Jadi ngebuat faktor-faktor inflamasi dalam tubuh di dalam orang yang obesitas itu sangat tinggi sekali. Makanya waktu pada saat heboh penyakit COVID kemarin, obesitas ini masuk ke dalam satu kriteria komorbid COVID. Karena banyak sekali orang yang usia muda, usia 30 tahun, ketika kena COVID sampai harus dirawat di ICU pakai ventilator. Padahal dia nggak ada darah tinggi, nggak ada sakit gula, nggak ada sakit jantung, nggak ada sakit ginjal. Kenapa? Karena salah satu faktor penyebabnya, resikonya itu adalah obesitas itu. Orang obes, lemaknya tebal. Setiap lemak yang tebal itu menghasilkan faktor inflamasi atau peradangan yang membuat lebih tinggi. Dampaknya apa? Masih ingat badai sitokin? Sitokin storm ketika seseorang kena COVID? Nah, orang obes membuat badai sitokin itu menjadi lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi. Jadinya organ-organ tubuhnya itu jadi gampang rusak. Paru-paru dia jadi rusak, jantung, pembuluh darah, gitu ya, ginjal itu akan jadi masalah. Dan biasanya nih, ketika orang obes dilakukan pemeriksaan MCU, medical check up, biasanya mulai ada kelainan apa aja. Tensinya mulai agak-agak tinggi, tapi masih ya borderline lah kalau dokter MCU bilang. Berapa tuh borderline? 130/90 misalnya. Nah, itu udah harus hati-hati. Itu sudah masuk dalam kriteria prehipertensi. Jadi bukan sesuatu hal yang ya udah masih tinggi dikit nggak masalah. Kalau kita diemin, tahun depan itu akan jadi hipertensi. Gitu. Justru kita harus stop itu. Kedua, mulai ada gejala prediabetes. Hati-hati nih, prediabetes. Belum bisa dikategorikan sebagai diabetes, tapi dia sudah mulai ada di antaranya. Biasanya ketika diperiksa ya, gula darah puasa tuh normalnya kan di bawah 100. Tapi pas dicek 102, 103 gitu. Itu nggak bisa dibilang normal, tapi belum bisa dibilang sebagai jelek. Itu harus hati-hati. Itu sudah masuk dalam kriteria prediabetes. Gula darah puasanya sedikit tinggi, tapi 2 jam setelah makannya itu normal. Gula darah 2 jam setelah makan, cuma 120 gitu normal. Tapi pada saat puasa, dia agak sedikit tinggi. Itu hati-hati. Karena semakin tahun ketika kita tidak melakukan sesuatu intervensi, entah itu pengaturan pola makan, atau exercise gitu ya, itu yang tadinya prediabetes, ya akan jadi diabetes nanti. Dalam waktu kurang dari 5 tahun. Itu harus hati-hati. Lalu, yang ketiga apa? Kadar kolesterol. Ini juga sama. Biasanya orang cuma melihat kolesterol totalnya doang. Wah, kalau masih di bawah 200 kok masih aman lah gitu ya. Dilihat, ada yang namanya HDL, ada yang namanya LDL. Kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu LDL. Normalnya berapa? Di bawah 100 LDL. HDL, kolesterol baik, itu harus di atas 60 kalau mau tubuh kita sehat. Nah, kalau orang yang obes biasanya mulai ada peningkatan LDL, kolesterol jahatnya itu mulai naik tuh. 110, 120 gitu ya. Tapi kolesterol totalnya masih di bawah 200, cuma 180-an. Biasanya orang, ya udahlah, kolesterolnya masih normal kok gitu ya. Justru kita harus hati-hati di situ. Ketika yang masih borderline gitu, itu justru masih bisa kita intervensi dengan pengaturan pola makan. Ketika makan gak berubah, ya nanti pasti akan jadi tambah jelek, baru minum obat deh kalau kayak gitu. Itu jadi masalah.
Nah, bagaimana caranya tahu bentuk tubuh kita itu ideal apa enggak? Salah satunya adalah dengan cara pemeriksaan body mass index atau indeks massa tubuh. Ini adalah cara yang paling mudah sebenarnya. Cara ngitungnya gimana? Dari berat badan dengan tinggi badan. Di HP ada kalkulator ya, coba dicek. BMI itu rumusnya adalah berat badan dalam kilogram, kita bagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Contoh misalnya berat badan saya 65 kg dengan tinggi 165 cm. Jadi saya hitung berat badan saya 65, kita bagi dengan 1,65 dikuadratkan. Saya di sini menggunakan persamaan berdasarkan Asia Pasifik. Kalau di atas 23 itu masuk dalam kriteria overweight dari hasil perhitungannya. Kalau sudah di atas 25 itu masuk dalam obesitas tipe 1. Di atas 30 ini sudah masuk dalam kriteria obesitas tipe 2. Hati-hati untuk orang-orang yang sudah masuk dalam kriteria obesitas tipe 1 ke atas. Kalau dihitung BMI-nya tuh udah di atas 25, itu hati-hati tuh. Nah, masalahnya kalau kita cuma ngitung itu doang, kita tuh cuma tahu, oh iya BMI kita obes apa enggak. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya dia nggak obes, bentuknya muskular seperti ini. Kalau ini, dia tingginya sama nih, kita anggap dua orang A dan B tinggi sama, berat badannya sama, usianya sama. Ketika dihitung, BMI-nya sama-sama 33. Tapi yang obes yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Kenapa? Karena yang kiri, massa ototnya tinggi. Yang kanan, massa ototnya lebih kecil daripada massa lemaknya. Makanya kita lakukan pengukuran body composition. Di depan itu ada dari teman-teman dari Dermaster gitu ya, body composition di depan. Kita pakaiin body, itu buat tahu berapa sih persentase lemak, berapa sih persentase otot tubuh kita gitu. Karena ada beberapa orang sekarang nih ya, trennya apa? Banyak kriteria skinny fat. Skinny fat itu apa? Berat badannya normal, ketika ditimbang normal. BMI-nya tuh bagus, di bawah 23, mungkin cuma 20 gitu, 21 gitu. Tapi persentase lemaknya tinggi. Persentase lemak bisa di atas 35%, 40%. Itu yang kita bilang dengan skinny fat atau obesitas sarkopenia. Nah, kondisi kayak gini itu nggak bagus. Biasanya terjadi apa? Yaitu kurus-kurus, kolesterolnya tinggi, perutnya buncit, tapi kurus. Kalau jalan tahan napas, biar perutnya nggak gede. Ya itu yang jadi kendala sekarang. Banyak sekali yang seperti itu. Bentuk dari luar bagus, tapi di dalamnya itu lemaknya lebih tebal. Cara taunya gimana? Ya kita ukur dengan body composition ini. Ya. Nah, lalu ketika seseorang itu obes, gemuk, gendut gitu ya, itu resikonya tadi saya sudah sebutkan. Resiko serangan jantung, resiko kolesterol, hipertensi, gula tinggi, sampai ke pikun, demensia. Lalu mengakibatkan resiko kanker, terutama untuk yang perempuan. Kegemukan itu meningkatkan resiko terjadinya tumor payudara. Terus polycystic ovary syndrome, biasanya mens nggak teratur, orangnya semakin gemuk, mensnya mulai berantakan. Kadang maju, kadang mundur, sampai berhubungan juga dengan fertilitas. Jadi sulit punya keturunan. Dan yang terakhir adalah fatty liver. Nah, dilihat nih reportnya kalau di hasil USG. Biasanya di USG dilihat livernya mild fatty liver. Nah, fatty livernya masih ringan kok ini. Itu sudah mulai waspada, sudah mulai ada penimbunan lemak di organ gitu ya. Nah, ketika kita punya kondisi kayak tadi, apa yang harus kita lakukan? Rubah pola makannya. Pilih makanan yang sehat. Bagaimana caranya? Ada yang dengan istilah 4J. Apa itu? Jenis, jumlah, jadwal, dan jurus memasak. Lakukan pola makan yang seperti ini, 4J ini. Yang pertama, kita ngomongin tentang jenis. Ada yang namanya makronutrien. Makronutrien itu apa sih? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Karbohidrat di dalam makanan kita itu ada dua jenis. Karbohidrat kompleks sama karbohidrat yang simplex. Yang kita harus hindari adalah karbohidrat yang tipenya simplex. Apa sih simplex? Karena karbohidrat itu gampang sekali kita serap tubuh kita. Tubuh kita tuh nggak perlu effort untuk mencernanya, dia gampang serap. Contohnya apa? Minuman manis, kopi 3 in 1 tuh yang ada manis-manisnya gitu ya. Atau makanan soda, keripik, biskuit, itu tubuh kita tuh nggak perlu effort, langsung diserap gitu ya. Terus yang kedua adalah karbohidrat kompleks.
Nah, karbohidrat kompleks ini kita harus makan lebih banyak. Kenapa? Karena dibilang kompleks, tubuh kita itu lebih sulit mencernanya. Perlu ada effort, perlu ada usaha. Ketika kita mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, gula darah kita nggak langsung naik loncat. Karena tubuh kita tuh masih ada usaha buat mencernanya. Bisa 1 jam, 2 jam gitu, baru mencerna dan memiliki efek kenyang lebih lama. Contohnya apa? Ini ubi, singkong, roti gandum, oatmeal, buah gitu ya. Itu adalah karbohidrat yang kompleks. Lalu protein, lemak dulu. Lemak di makanan kita itu ada 2 jenis lemak. Lemak baik, lemak jahat. Lemak jahat itu berhubungan sama lemak jenuh biasanya. Minyak kelapa sawit, ya, terus dairy fat, produk susu, keju, ice cream gitu. Dan lemak baik ini biasanya berhubungan sama lemak tidak jenuh. Bisa dari mana? Dari alpukat, olive oil, minyak canola, chia seed, flaxseed gitu ya. Itu merupakan lemak yang sehat. Dan yang terakhir adalah protein. Nah, protein ini kita harus konsumsi dalam setiap kali makan besar. Protein itu apa sih? Ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe, gitu ya. Protein susu itu merupakan protein yang berkualitas. Makanya saya sarankan harus ada konsumsi protein setiap kali makan. Kenapa? Karena dia yang menunjang imun tubuh kita, otot kita, tentara dalam tubuh kita yang berperang melawan penyakit. Itu salah satunya adalah protein. J yang kedua, jurus memasak. Ini yang harus dihindari nih. Goreng, deep fried. Deep fried tuh yang digoreng tapi sampai berendam tuh. Sampai berenang-berenang, minyaknya sepanci, goreng kentang 1, plek. Ya, berendam sampai garing. Itu harus dihindari. Makanan yang diawetkan dan diasap itu juga harus dihindari karena meningkatkan resiko kanker. Terutama daging merah yang diasap, itu harus hati-hati. Pilihlah bahan makanan yang alami dan segar dengan cara dikukus, direbus, pepes, panggang, dikuah, ditumis. Nah, ini caranya kita supaya tetap lebih sehat, cara memasak. J selanjutnya, jadwal. Usahakan makan teratur. Di sini saya kasih contoh makan setiap hari itu 5-6 kali sehari, yang terdiri dari 3 kali makan besar, 2-3 kali snack. Sarapan jam setengah 7, snack 9.30, makan siang 12.30, snack lagi jam setengah 4, makan malam jam 6, jam 7, snack malam lagi jam setengah 10, misalnya jam 9. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kalau orang yang sering kerja lembur sampai malam jam 11, jam 12, masa kita suruh makan terakhir jam 3 sore? Kan nggak mungkin. Ujung-ujungnya dia beli martabak nanti malam. Ya kan? Makanya kita bikin jadwal, snack time-nya itu harus tetap ada supaya kita membuat pola yang baik gitu. Dengan makan 3 kali sehari, 6 kali sehari ini, kita membuat perut kita itu menjadi lebih nyaman. Kita mulai makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena kalau kita nunggu lapar baru makan, wah, makanan yang di meja di dapur itu bisa semua diambil. Tapi ketika kita punya pola makan seperti ini, membatasi asupan makan jadi lebih baik. Nah, ini adalah kebutuhan kalori harian, berjumlah, gitu ya. Jumlahnya berapa banyak sih rata-rata? Kalau orang yang memiliki bentuk tubuh yang normal, kalori itu sekitar 1.700 sampai 2.500 kilokalori per harinya. Tapi ketika seseorang itu gemuk, obes, kita harus melakukan restriksi kalori supaya berat badannya bisa turun. Makanya intake-nya itu kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500 kilokalori per harinya. Dan ini sangat dipengaruhi, setiap orang itu beda-beda ya kebutuhannya, tergantung dari usia, dari jenis kelamin, dari tinggi badan, dari aktivitas sehari-harinya gitu. Orang yang cenderung duduk dibanding orang yang mondar-mandir, lari-lari, kebutuhan kalori pasti akan lebih besar yang lari-lari mondar-mandir itu dibanding yang duduk seharian. Lalu, kalau kita mau turun berat badan, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita udah sebut, makan harus lebih sedikit daripada yang kita bakar. Bener ya? Yang dibakar di badan tuh harus lebih besar. Apa sih yang mempengaruhi? Pertama, yang masuk tuh apa aja? Semua makanan atau minuman yang berkalori. Nasi, kentang, ubi, singkong, kerupuk, biskuit, teh manis, kopi, nastar, kue pastel, risol, pempek, nah pokoknya semua itu kalori lah ya, masuk.
Nah, yang keluar apa? Dari mana? Dari bentuk tubuh kita, otot. Semakin besar otot, pembakaran kalori semakin tinggi. Aktivitas fisik, yang tadi, jalan, mondar-mandir, naik turun tangga, lebih menggunakan tangga daripada lift, daripada eskalator, lebih menggunakan jalan kaki dibanding naik mobil gitu. Dan exercise, olahraga. Olahraga juga penting. Kita harus masukkan olahraga itu ke dalam jadwal harian. Supaya dengan kita berolahraga, energi yang kita bakar juga lebih tinggi. Ketika kita asupannya lebih besar daripada yang kita bakar, itu akan membuat berat badan kita tambah naik. Tapi kalau yang kita bakar lebih tinggi daripada yang kita masuk, berat badannya pasti akan turun. Kalau mau menjaga berat badan supaya kita stabil, nggak naik nggak turun, ya kita harus balance antara input sama outputnya, harus seimbang. Nah, ini adalah contoh realisasinya. Ketika kita udah tahu tadi, wah dokter mah ngomongnya gampang, makan dikit, nggak kenyang, nggak enak. Ujung-ujungnya jajan lagi di depan gitu. Nah, realisasinya gimana? Makannya itu harus seperti apa? Ada yang namanya healthy eating plan di sini. Anggap ini piring bapak ibu, lingkaran, bulat gitu ya. Bagi menjadi 4 bagian. Seperempat piring, ini kita isi dengan karbohidrat kompleks. Tadi kita udah bahas, karbohidrat kompleks. Itu apa aja? Roti, nasi merah, roti gandum gitu ya, kentang, ubi, singkong, itu adalah masuk dalam karbohidrat yang kompleks seperempat piring. Ingat, seperempat piring, bukan 3/4. Ya, seperempatnya lagi kita isi dengan protein yang berkualitas. Apa? Ayam, ikan, daging, tahu, tempe gitu ya, seperempat. Setengahnya lagi kita isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Itu. Seperempatnya kita isi dengan karbohidrat kompleks. Di sini kita pakai brown rice gitu ya. Di sini adalah ayam atau ikan gitu ya. Tengahnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini adalah yang ideal. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita pilihan makanan seperti ini. Bener gak? Ini kan tipikal makanan orang Indonesia. Paling gampang yang kita temukan di pagi hari. Apa? Nasi uduk. Ya, kalau nasi uduk kayak gini, pilihnya apa? Bihun goreng, kentang balado, bakwan, kerupuk, mie, nasi uduk, cabai. Bentuknya seperti ini. Ya kan? Itu harus jadi hati-hati. Kenapa? Karena ini mayoritas adalah karbohidrat semua jadinya. Nasi karbohidrat, kerupuk karbohidrat, bakwan karbohidrat, kentang karbohidrat, bihun karbohidrat. Proteinnya mana? Telur sebiji, digoreng pula. Sayurannya mana? Nih, timun 2 keping. Ini yang kita bilang dengan tidak seimbang. Ketika kita mengkonsumsi hal itu secara rutin terus-menerus, itu akan membuat berat badan kita menjadi gampang naik. Nah, di sini kita kasih contoh beberapa makanan di Dermalicious gitu ya, gambar. Ini kita berusaha membuat komposisi itu tetap seimbang, tapi tetap kenyang dan enak. Dengan komponen karbohidratnya tadi setengah piring, proteinnya itu setengah sampai seperempat piring, dan setengahnya lagi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan supaya seratnya itu tinggi. Itu. Ini saya kasih contoh tadi gambar dari burger tempe sama chicken veggie roll di sini. Nah, ini highlight sebentar aja karena imunitas tubuh kita itu semuanya itu kita perlu dari protein, dari vitamin, dari mineral gitu. Jadi bukan cuman komponen vitamin satu doang. Kalau dulu kan kita taunya vitamin C buat imun kita. Terus belakangan COVID ini taunya vitamin D. Tiap hari minum vitamin D gitu. Enggak, justru kita harus memenuhi yang basicnya dulu. 4 pilar tadi. Makannya balance, tidurnya cukup, exercise, sama jangan stres. Nah ini, exercise. Berapa lama? Disarankan cukup 30 menit aja setiap hari. Nggak usah lama-lama. Nggak usah 2 jam, 3 jam, nggak perlu. 30 menit setiap hari. Apa? Exercise yang ringan. Jalan, sepeda, berenang, treadmill. Yang penting lakukan rutin setiap hari. Dengan kita berolahraga, itu membuat peredaran darah dalam tubuh jadi lebih lancar. Kadar oksigen jadi lebih gampang beredar dalam tubuh. Imunitas kita juga jadi lebih gampang bekerja.
Dan ada penelitian, ketika kita melakukan exercise itu yang intensitasnya tinggi, itu akan membuat imunitas kita justru malah jadi rendah, turun. Ini terjadi pada orang-orang yang merapel olahraganya. Dok, saya cuma punya waktu kosong hari Sabtu, hari Minggu. Kalau gitu saya olahraga 6 jam deh, buat merapel yang Senin sampai Jumat saya nggak bisa. Boleh nggak? Hati-hati, itu justru akan membuat imunitasnya jadi tambah ngedrop. Resiko untuk infeksi saluran nafas atas jadi meningkat ketika dia melakukan exercise dengan intensitas yang tinggi. Lebih baik dihindari. Tidur. Tidur juga harus cukup. Cukup itu dalam arti kualitas tidur harus baik. Ada orang yang 4 jam tidur tapi bangun-bangun seger gitu ya, nggak sakit kepala. Ada yang tidur 6-7 jam, 8 jam malah, tapi bangun tidur masih ngantuk. Masih sakit kepala, ngantuk, kenceng kepalanya, kayak orang nggak tidur, kayak habis berantem tengah malam gitu. Itu ada. Kenapa? Penyebabnya banyak, faktor resikonya. Karena ngorok mungkin malam, karena gemuk, ngorok, kadar oksigen di badan menipis, itu bisa pengaruh. Karena stresnya tinggi, lagi tidur mikirin kerjaan, itu juga bisa ngaruh. Mikirin suami, mikirin istri, anak kok nggak pulang-pulang gitu. Itu juga ngaruh soalnya. Ketika kita tidurnya cukup, itu akan membuat imunitas kita itu jadi lebih baik. Dan hati-hati, ketika kita mau vaksin, pastikan malam sebelumnya itu tidurnya harus cukup. Karena ada penelitian juga yang membuktikan bahwa ketika kita tidur nggak cukup pada malam sebelumnya, efektivitas vaksinnya itu jadi berkurang. Makanya harus tidur dengan cukup. Beberapa makanan yang harus dihindari sebelum tidur. Kopi, kafein, teh, coklat, makanan cola, itu harus dihindari sebelum tidur. Jangan justru mau tidur malah minum kopi ya. Jangan. Malah tidurnya nanti jadi nggak berkualitas. Dan yang terakhir, mindfulness. Jangan stres. Rekreasi. Istirahat. Jangan stres terus. Ketika makannya bagus, olahraganya rutin, tidurnya bagus, tapi hidupnya stres. Pikirannya negatif terus. Ya nggak akan sehat juga. Imunitas juga pasti akan turun, ngedrop. Itu akan jadi masalah. Ketika kita stres, semua penyakit dalam tubuh muncul. Yang tadinya nggak ada sakit mah, jadi sakit mah. Yang tadinya nggak mencret, jadi mencret. Yang tadinya rambut nggak rontok, jadi rontok. Jadi gatel-gatel. Penyebabnya apa? Stres. Jadi stres itu nomor 1 yang harus kita hindari. Mindful eating juga jangan lupa, kita harus terapkan ketika seseorang itu sedang diet. Mindful eating itu berarti kita harus makan, kita harus enjoy apa yang kita makan. Jangan stres, jangan depresiasi. Jadi maksudnya itu diet itu terlalu ketat. Ditimbang makanannya cuma buah sayur, rebus doang gitu. Setiap hari kayak gitu, lama-lama tubuh kita stres. Ketika stres, rebound. Makan jadi berantakan lagi. Paling bertahan cuma 1 minggu pertama, minggu kedua udah berantakan lagi. Nah itu yang membuat pola hidup kita jadi nggak teratur seperti itu, karena ketidakseimbangan tadi.